Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah, Ya Alim, Ya Razzaq, Ya Karim, iftah lana futuhal arifin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat bersilaturahmi, bertatap buka secara online ya. Alhamdulillah, kita juga semoga selalu mencurahkan, melimpahkan sholawat kita kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada para keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada kajian Rumah Hijrah ya, Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Semoga Bapak Ibu pada malam hari ini selalu diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selalu dalam lindungan Allah. Amin ya Allah. Semoga juga Bapak Ibu diberikan kesehatan sehingga semangat nih untuk belajar kajian kita pada malam hari ini. Karena kajian kita pada malam hari ini spesial ya Bapak Ibu, yaitu tentang muhasabah diri. Dan muhasabah diri, kita coba menggali, mengenal lagi tentang diri kita. Temanya yaitu kajian tentang muhasabah diri. Itu tentang hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia, dengan sesama. Baik, yang kami hormati Dewan Pengawas, Pembina dan Pengurus Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon, yang kami hormati Pak Ustadz Mujahid Abdul Jabbar, maaf, yang pada kesempatan ini menjadi pemateri kita, yang insya Allah dengan tema yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu tentang kajian muhasabah diri. Hablum minallah dan hablum minannas. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kita pada malam hari ini, kita sapa terlebih dahulu pemateri kita, guru kita, ustadz kita semuanya, Pak Ustadz Mujahid. Baik. Ahlan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar Pak Ustadz? Aman ya? Insya Ya, Allah. jelas. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan kali ini dengan tema muhasabah diri Pak Ustadz. Itu tentang hablum minallah, bagaimana hubungan kita dengan Allah dan bagaimana sih hubungan kita dengan sesama gitu. Baik, untuk kajian kita pada malam hari ini pada Pak Ustadz Mujahid, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin
ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشافعنا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك نستغفرنا. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan kita masih diberikan umur panjang agar kita sama-sama memperbanyak amal solih. Dan juga utamanya di bulan Rajab ini kita tidak ketinggalan senantiasa terus-menerus mengucapkan sebuah doa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Dan kita semua berharap di bulan yang mulia ini, bulan Rajab ini, kita diberikan kesempatan untuk bermuhasabah diri. Artinya kita mengintrospeksi diri karena di bulan Rajab ini terutama kita sebagai umat Islam akan diangkat seluruh amal kebaikannya karena di bulan Rajab ini adalah syahrullah, artinya bulannya Allah. Kita dituntut untuk banyak beristighfar, kita dituntut untuk banyak mengkoreksi diri kita sehingga di bulan Sya'ban kita sudah siap untuk memfokuskan diri dengan memperbanyak sholawat. Tentunya setelahnya di bulan Ramadan kita sudah siap untuk mendulang pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di bulan tersebut adalah bulan dilipat gandakan seluruh amal-amal kebaikan. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah materi yang ingin kita bahas bersama adalah materi yang sebenarnya ini untuk diri kami pribadi, juga umumnya bagi jamaah sekalian yang berbahagia, di mana tidak bisa kita langsung seolah-olah ketika saya menyampaikan saya ini sebagai asesor amal kebaikan Anda semua. Tidak. Tapi saya pun di sini hanya menyampaikan materi yang saya di asesmen juga. Kita semua di asesmen. Sebelum dibersihkan nanti di bulan suci Ramadan, kita semua di asesmen sekarang. Artinya di muhasabahi. Dan yang akan kita bahas ini adalah muhasabah yang penuh dengan nilai, penuh dengan makna. InsyaAllah saya akan bagikan materinya.
Sudah muncul belum ya tadi ya? Bagikan materi. Belum, Ustaz. Belum ya? Iya. Ini sudah muncul? Sudah muncul belum? Belum, Ustaz. Ini sudah? Belum ya? Belum. Sebentar, saya akan share screen. Ya, sudah tampak ya? Iya, Ustaz. Udah. Sudah. Tampak ya? Tes, suara saya kedengaran? Suaranya kecil, Ustaz. Mohon maaf. Kecil. Tes, sudah kedengaran? Nah, sudah. Kedengaran suaranya? Nggih, kedengaran, Ustaz. Maaf. Ikhwati al-Aiza, berbicara tentang muhasabah, yang mana kita sepakat bahwasanya kalau kita mendengar kata muhasabah itu, pertama kali yang kita fahami adalah hisab. Arti kata hisab atau hasabah yuhasabu, ya, muhasabatan. Ini langsung kita fahami dengan kata yang kita maknai dalam bahasa Indonesia adalah menghitung. Apapun yang terkait dengan hisab, baik itu hisab untuk masuk, kita akan dimasukkan ke neraka atau kita akan masuk surga, yaitu karena dari kecil kita sudah diajari tentang yaumul hisab, di mana pengertian muhasabah itu adalah satu konsep di mana berarti melakukan introspeksi dan evaluasi diri untuk meningkatkan kesadaran dan kualitas hidup. Nah, ini bahasa yang ya sederhana saja yang bisa kita artikan dalam eh, makna sehari-hari yang kita temukan ya. Yang mana kalau kita mengkaji makna dari para ulama, ya kalau para eh, hadirin bisa membaca ini semua, muhasabatun nafsi fil islami huwa mafhumun yani al-qiyamu bitasfiyati wa tanqiyatin nafsi al-bashariyah min dzunubiha wa ma'asiha
haitsu innahu la budda lisyakhsi al-aqili an yaquma bi takhsisi waqtan yaumiyan yaqumu bihi bil ikhtila'i bi nafsihi liyuhasabuha amma qadamat fi dzalikal yaumi min a'malin au min dzunubin. Nah, ini eh, bagaimana kita memahami mafhumnya dari muhasabatun nafsi itu adalah melaksanakan introspeksi diri dan mengosongkan diri dari segala hal-hal yang berkaitan dengan dosa, dengan maksiat. Di mana seseorang yang berakal melaksanakannya dengan mengkhususkan hari-harinya, dengan melepaskan semua yang ada di dalam dirinya untuk mengintrospeksi apa yang sudah berlalu dari apa yang ia lakukan. Min a'malin, dari perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan, perbuatan baik, au min dzunubin, atau dari dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, ini nantinya sebelum kita mendapati muhasabah yang paling gamblang itu di yaumil akhir, yang ada dalam surah Al-Qiyamah, balil insanu ala nafsihi basirah. Nantinya di hari kiamat seluruh manusia akan melihat dengan jelas apa yang dia lakukan selama hidup di dunia. Nah, ini eh, mendingan mana kalau kita disuruh muhasabah di dunia atau nanti ajalah di akhirat aja. Nah, biar biar kita tidak tahu hasilnya, biar nanti hasilnya surprise gitu. Ya. Nah, maka tarif dari para ulama pun tentang muhasabah ini bermacam-macam. Ibnul Qayyim al-Jauziyah mengatakan at-tamyizu baina ma lahu wa ma alaihi. Ya. Membedakan atau mengklasifikasi antara apa yang telah ia lakukan dari perbuatan yang baik, wa ma alaihi, dan apa yang ia lakukan dari perbuatan yang merupakan tanggung jawab dia. Ya. Baik itu perbuatan yang eh, buruk atau perbuatan yang nanti akan ditanyai di hari kiamat. Ya. Kemudian imam-imam yang lain, ya, Imam Al-Mawardi, kemudian Al-Harith Al-Muhasibi, yang secara inti itu tidak lepas dari introspeksi diri, tidak lepas dari bagaimana menghitung diri sendiri dari segala apa yang telah dilakukan. Sederhananya, para jamaah sekalian dirahmati oleh Allah, konsep muhasabah itu sebagaimana yang kita sepakati dalam tema tersebut, bagaimana kita menjadikan kaitan atau koneksivitas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada manusia. Maka di sini kita akan mendengar satu istilah yang eh, kita dengar berkali-kali maupun ya kita sudah tahu maknanya, hablum minallah wa hablum minan nas. Hablum minallah artinya keterkaitan, koneksi, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini seperti HP butuh sinyal dari satelit. Kalau tidak ada satelit, maka HP itu tidak akan menerima pesan atau mengirimkan pesan. Nah, lebih jauhnya lagi, itu tadi contoh agar kita bisa menggambarkan bagaimana
hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu ya terimajinasikan. Karena kalau tidak ya gimana caranya ini? Gimana caranya kita berhablum minallah? Maka hablum minallah mengacu pada hubungan vertikal antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya agar kita dapat menguatkan koneksivitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Tentunya pertama dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin atau tidak? Kita misalkan untuk mendoakan saudara-saudara kita, baik yang masih hidup dan atau yang sudah meninggal, kita kirim Al-Fatihah misalkan. Percaya atau tidak, Al-Fatihah atau doa tersebut sampai kepada Allah dan Allah turunkan rahmatnya kepada yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Karena doa kita tersebut. Kalau misalkan kita gambarkan secara realistis, kita mengirimkan WhatsApp ke saudara kita yang sedang umroh. Atau saudara kita yang umroh mengirimkan WhatsApp kepada kita gambar Ka'bah. Ya, tidak butuh waktu 5 menit, 10 menit. Mungkin beberapa detik sudah nyampe di HP kita. Foto beliau sedang selfie di belakang Ka'bah. Ya, maka kita tahu, oh ini saudara saya sudah sampai Ka'bah, sudah sampai Makkah. Nah, dengan hal seperti itu kita mempercayai. Tapi ketika kita berbicara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah doa kita sampai? Ya, itu butuh keimanan yang kuat, keyakinan yang mantap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah qadirun ala kulli syai'in. Bisa melakukan segala sesuatu atas kehendaknya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita merealisasikan hablum minallah itu dengan ketaatan. Artinya di sini melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan di sini adalah bagaimana kita merealisasikan perintah-perintah Allah dalam Islam. Kalau kita sudah menyatakan berislam, pastilah kita taat. Menghindari apa yang menjadi larangan-larangan Allah. Dan itu yang lebih utama, kita menghindari apa yang eh, Allah larang daripada eh, yang Allah perintahkan. Nah, ini kaidah usul fikih. Jadi menghindarkan segala sesuatu yang madarat atau yang akan menimbulkan dosa itu muqaddam atau lebih utama dari melaksanakan perintah. Bukan berarti eh, kita tidak melaksanakan perintah, tapi hanya menjauhi larangan. Ya, tapi kita harus melaksanakan keduanya, ya, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian yang ketiga adalah ketaatan. Ya, bagaimana setelah kita melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang, dengan ketaatan ini kita melaksanakan ibadah ritual keagamaan yang mana dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ini adalah sebuah praktek ketaatan. Ya, taat itu bagaimana kita memantapkan diri, ya, sebagai konsep baku dalam pemahaman kita. Ketaatannya ya kita melaksanakan apa yang menjadi tuntunan-tuntunan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu bagaimana caranya memantapkan kita agar eh, kualitas koneksi kita kepada Allah itu nyambung dan juga eh, langsung sampai. Lagi-lagi saya akan mencontohkan dari ya apa yang bisa kita ambil dari teknologi kita seperti internet. Bagaimana kalau kita menggunakan ya sebutlah Telkomsel atau kita menggunakan Bisnet atau kita menggunakan Starlink, ya kita menemukan perbedaan-perbedaan dari
kualitas-kualitas koneksi yang ditawarkan oleh provider-provider ini. Yang mana pastinya kita menginginkan koneksi itu cepat. Nah, bagaimana caranya agar koneksi kita kepada Allah atau hablum minallah itu cepat sekali? Imbangilah koneksi itu dengan zikir, mengingat Allah, memuji Allah. Allah itu hanya menginginkan kepada kita untuk kita mengingatnya. Dan Allah itu hanya menginginkan kepada kita untuk kita memujinya. Ya. Mengingat dan memuji Allah itu harus kita lakukan setiap hari, setiap saat. Tidak boleh lengah sedikit pun, sedetik pun. Sehingga ada potensi-potensi masuknya kesyirikan terhadap apa yang sejatinya ini kuasa Allah, tapi kita eh, apa menggantungkan kuasa-kuasa tersebut kepada selain Allah. Ya, kita dapat dapat apa? Dapat kemudahan. Oh, sedikit saja kita tidak zikir mengingat Allah, maka kita akan terjebak pada akan terjebak kepada mempercayai bahwasanya ada pihak lain, naudzubillah, selain Allah yang dapat memudahkan kita semua. Misalkan uang, ya, terus eh, apa ya, wewenang, jabatan, seperti itu. Ya, naudzubillah min dzalik. Maka jangan sampai kita terjebak dengan lalai tersebut, sehingga wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitonan fahuwa lahu qarin. Kalau kita lalai terhadap zikir kepada Allah, akan dibiarkan syaitan itu menjadi teman baiknya. Nauzubillah. Kalau kita sudah dibimbing sama syaitan, ya tidak ada yang ada di depan kita kecuali adalah kesesatan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kelima adalah taubat. Bagaimana cara taubat kita? Atau apa sih pengertian dari taubat itu? Yaitu mengakui kesalahan dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia, bulannya taubat. Maka setiap hari, setiap saat kita tidak boleh terutama di bulan Rajab ini tidak boleh meninggalkan istighfar. Terus beristighfar, beristighfar, beristighfar. Kita caper kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini bulannya Allah. Di mana salah satu dari bulan suci atau bulan haram, yaitu bulan Rajab. Dan seluruh manusia dahulu sebelum Islam datang, sepakat kalau bulan Rajab ini datang, semuanya gencatan senjata. Sama keberkahan Allah yang diturunkan di bulan Rajab ini kepada saudara-saudara kita di Palestina sekarang. 1,5 tahun sudah, ya, melewati masa-masa sulit, ya, melewati masa-masa sulit yang mana tidak ada jeda sedikit pun, puluhan ribu yang meninggal. Maka Allah turunkan rahmatnya, yaitu gencatan senjata 465 atau 467, ya saya lupa jumlahnya, ya, sekitar itu 467 hari, ya, terhitung, artinya masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di Palestina mempunyai kesempatan untuk raise up, bangkit kembali, ya, dari eh, dari masa yang kita semua seluruh dunia tidak kita inginkan. Dan kita doakan saudara-saudara kita di Palestina dapat kembali membangun negerinya sehingga menjadi baldah thayyibah wa rabbun ghafur, insyaallah. Dan kita pasti
akan mendapatkan barokahnya insya Allah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, setelah kita mengetahui hablum minan nas, bagaimana caranya kita sekarang horizontal. Kalau tadi vertikal ke atas, ya sekarang kita bagaimana mengetahui, memahami energi horizontal yang kita salurkan frekuensinya kepada manusia. Di mana kita kenal dengan hablum minan nas. Hubungan atau hubungan baik sesama manusia, ya, koneksi sesama manusia. Adalah konsep yang mengacu pada hubungan horizontal antar manusia, ya, dengan sesama manusia. Mencakup apa saja? Ya. Satu, sikap baik kita kepada sesama manusia. Berperilaku baik, sopan, hormat kepada sesama. Ini yang mana di zaman sekarang sulit sekali karena ada social distrust. Ini sudah terjadi ya di antara kita. Social distrust ya tidak ada yang mempercayai satu sama lain karena sudah dibanjiri dengan informasi-informasi negatif yang mana kita dapatkan dari media sosial, internet dan segala macam yang kita tidak menyaringnya secara utuh dan tidak menyaring dengan hati atau memang kondisi hati kita kotor. Maka sikap baik di sini sudah sulit sekali. Coba kita ada di pinggir jalan, kita berbuat baik kepada siapa yang tidak kita kenal, ya. Apa yang akan kita lakukan? Apakah waspada ataukah menjaga jarak, ya? Ataukah ya kita berbuat baik, ya. Di samping sekarang banyak konten-konten yang menyarankan tips kepada kita, jangan asal percaya kepada orang. Wah, itu kalau kita baca eh, secara langsung dan tanpa disaring teks dan konteksnya, itu bahaya juga, ya. Walaupun isinya kebaikan, tips, ya. Maka yang kita pegang teguhi adalah bagaimana Islam mengatur semua ini, ya. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Artinya bukan berarti sebelum Nabi diutus itu tidak ada akhlak baik, enggak, bukan seperti itu. Ada akhlak yang baik, cuma Nabi menyempurnakannya, ya, menjadikan semua itu berpahala. Bagaimana sikap yang baik itu? Berperilaku baik. Ya kita utamanya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berhusnudzon kepada orang, ya. Kemudian sopan. Di sini kalau saya kaji lebih dalam, ada tipe-tipe orang yang eh, bisa langsung sopan, ada yang dingin, ketus, ya, ya mukanya aja nantang, padahal biasa aja gitu, ya. Maka sopan di sini pun sesuai dengan porsinya masing-masing, ya. Ada yang orang porsi sopannya 30%, ada orang yang porsi sopannya 50%, ada orang yang porsi sopannya ya seolah ya 100%. Ya tergantung bagaimana karakter yang dibangun dari ia dibesarkan oleh orang tuanya maupun dari lingkungannya. Ini kan berbeda-beda. Sopannya orang Sunda sama sopannya orang Jawa beda. Sopannya orang Sunda dengan orang Batak beda. Ya, kalau orang Batak ya, eh, naik suaranya, oh, itu masih tergolong sopan. Nah, sopan, berperilaku baik dan sopan dan hormat kepada sesama ini. Nah, inilah yang kita harus pahami dengan frekuensi karakter manusia masing-masing. Disinilah kita bisa hablum minan nas. Oh, ini memang adatnya orang Sumatera seperti ini. Oke, kita ikuti dulu. Orang Sumatera dengan orang Jawa, oh orang Jawa adatnya seperti ini. Oke, kita hormati. Nah, menyamakan persepsi itu tidak lebih tinggi dari menyamakan frekuensi. Kalau menyamakan persepsi,
ya, itu bisa jadi tetap ada salah karena mata kita ya dengan sumber informasi kita di kepala ini beda. Kullu ra'sin ra'yun, ya, ya. Setiap kepala itu punya pendapat. Maka tidak bisa memaksakan pendapat orang harus sama dengan pendapat kita. Pernah kita menemukan apa ya, satu kuesioner atau apa, pertanyaan yang ya kalau kita anggap ya berguna atau tidak berguna itu. Baju ini warnanya biru atau emas? Wah, itu ada yang mengatakan ini emas, ada yang ini biru. Loh, 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 loh. Gimana? Ini yang barangkali ya, barangkali kita yang melihatnya emas, gimana sih ini matanya? Gimana sih ini palanya? Ya, masa kayak gitu aja dibilang biru? Nah, yang biru lain lagi. Wah, parah itu mereka itu. Masa jelas-jelas kayak gini dibilang emas? Orang jelas-jelas biru gitu kok. Nah, ini agak sulit. Itu kalau kita menyamakan persepsi. Nggak bisa, masih nggak bisa. Yang lebih tinggi lagi adalah menyamakan frekuensi. Apa sih sebenarnya benang merah dari urusan kita bersama ini? Apa yang bisa kita ambil kesamaannya itu. Jangan dari cara pandangnya, tapi kesamaan rasanya, ya. Kalau misalkan ya kita tidak mau apa namanya, tidak mau disakiti, jangan menyakiti, ya. Kalau kita mau dihormati, ya kita harus menghormati terlebih dahulu, ya. Seperti itu. Yang kedua, bagaimana caranya kita berhablum minan nas, kerjasama. Nah, ini juga kerjasama kita kadang ada orang-orang yang individualis. Ini kajian saya terhadap ya saya mengelola organisasi dan juga apa namanya kumpulan dari ormas dan lain sebagainya, ya, atau berhubungan dengan orang lain. Nah, ya, dalam cakupan hablum minan nas ini ada tipe-tipe yang mana tidak bisa bekerja sama. Bisanya one man show. Bisanya saya bekerja sendiri dan lebih baik bekerja sendiri. Ada tipenya yang maunya mengatur. Ada tipenya yang harus dipimpin. Nah, inti dari kerjasama ini adalah mengerti posisi dan tugas satu sama lain. Karena porsi-porsi tugas satu sama lain itu berbeda. Bekerja sama artinya saling memahami dan juga kita saling memaklumi. Setelah itu saling membantu, ya. Tidak ada salahnya, tidak ada apa namanya eh, cacatnya kalau kita bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Toh itu sudah termaktub di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali apa yang ia mampu. Nah, apalagi kita, ya, sesama manusia. Allah kepada manusia saja ya sesuai dengan kemampuannya, ya. Dan menurut hukum Islam, di mana kalau Allah memerintahkan sesuatu, ya, SOP-nya sesuai dengan kemampuan manusia. Tapi kalau Allah melarang sesuatu, tidak ada SOP, tidak ada standar minimal. Semuanya wajib untuk meninggalkan. Ya. Nah, maka masuk dalam konteks kerjasama ini, kita harus bekerja sama dan saling membantu, saling memahami dan saling mengisi. Ya, kita pernah dengar ta'aruf, ta'aruf, tafahum, ta'awun, takaful. Ta'aruf, saling mengenal. Nah, ta'aruf ini nggak hanya kalau mau nikah aja, ya. Dalam konteks masyarakat pun kita harus ta'aruf,
ya, saling mengenal, ya. Kemudian setelah itu tafahum, saling memahami. Setelah memahami, ta'awun, saling membantu. Setelah saling membantu, takaful, saling mencukupi, saling membantu. Yang ketiga, kasih sayang. Bagaimana menunjukkan kasih sayang dan empathy kepada sesama. Ini yang zaman sekarang ini agak sulit karena kita sudah termarginalkan. Ada kaum dunia nyata, ada kaum dunia maya, ya. Ada gen Z lah, ada gen sandwich, ada gen alpha. Subhanallah, ini saya mikir ya Allah, ini gimana cara menyatukannya itu? Saya sering merenung seperti itu. Gimana cara menyatukan umat ini kalau udah seolah terkotak-kotakan seperti ini, ya. Nanti mesti wah ini eh, karyawan Gen Z ini nggak nggak anu nggak kepake misalkan, atau wah apa rekrutmennya karyawan ini aja generasi milenial, ya, atau wah saya sekarang butuh perubahan, yang saya terima hanya Gen Z, ya, atau nanti kita tunggu Gen Alpha untuk bisa memimpin dunia. Kan seperti itu sekarang, ya. Bagaimana kita terkotak-kotakan seperti itu, ya. Nah, auzubillahi min dzalik, semoga ya kita terhindar dari apa namanya eh, perkotak-kotakan seperti itu, yang mana tujuannya hanya siapa yang paling benar, ya, seolah-olah menunjukkan siapa yang paling benar, siapa yang paling baik amalnya, ya. Ya, siapa yang paling bagus. Tapi kalau siapa yang paling ahsan, memang di Quran surah Tabarak, ya, ayyukum ahsanu amala, itu emang dituntut untuk seperti itu, ya. Kemudian setelahnya bagaimana eh, ada keadilan. Apa itu keadilan? Ya, di dalam hablum minan nas harus ada, ya, keadilan, berlaku adil dan tidak membeda-bedakan. Nah, ini harus dipahami juga. Jangan sampai nanti kalau kita berbicara tentang keadilan ini yang agak sensitif, ya, mohon maaf ya, yang agak sensitif biasanya kaum wanita, ya. Kaum laki-laki tidak akan bisa adil jika masna wa thulatha wa ruba'. Nah, ya, ini apa kajian umum sekali. Keadilan itu bisa dilakukan oleh semua orang dengan tidak membeda-bedakan, tapi harus mengerti porsinya masing-masing, ya. Dan kita harus mengerti ketika orang sedang membagikan porsinya masing-masing, jangan dianggap itu tidak adil, ya. Orang yang punya anak 8 dengan orang yang punya anak eh, 2, ya, tidak adil kalau jatahnya yang punya anak 2 itu sama dengan yang punya anak 8. Nah, nanti di sini akan ada apa saling adu, ya, adu hak. Ya, kamu kenapa punya anak banyak-banyak gitu? Orang sudah di sudah di eh, apa sarankan anak cuma 2 seperti itu. Nah, maka di sini adil bukan berarti porsinya sama, ya. Tidak membeda-bedakan, ya, bukan berarti harus disamakan, ya. Maka di sini ketika masyarakat atau kita ini, ya, sebagai rakyat ini eh, tidak mendapatkan porsi keadilan, maka yang harus turun adalah pemimpin. Wajib itu. Ya, maka salah satu dari sinfun atau golongan yang mendapatkan naungan di hari kiamat, di mana hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nomor
nomor satu adalah al-imamu al-adil, imam yang adil. Yang kelima yaitu dalam teori konsep hablum minan nas, musyawarah. Bagaimana berdiskusi, berunding untuk mencapai kesepakatan, ya. Tapi ya ini harus kita jadikan introspeksi ya, muhasabah. Kadang musyawarah juga rapat berkali-kali tidak menemukan satu kesepakatan karena ada egosentris, ada apa namanya eh, ambisi yang dikedepankan. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita tidak terjebak dalam eh, apa sifat-sifat seperti ini. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga materi tersebut mendapatkan eh, barokah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa kita amalkan bersama. Dan sekali lagi materi tersebut juga untuk khususnya saya pribadi dan umumnya pada kita semua yang harus sama-sama kita laksanakan dan kita muhasabahi diri kita mumpung masih ada di dalam bulan yang suci, bulan Rajab, dan saya kembalikan kepada Bang Adib MC. Tafadhal masykur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz Mujahid ya yang sudah memaparkan untuk materinya tentang muhasabah diri. Bagaimana kita hubungan kita kepada Allah dan bagaimana hubungan kita sesama manusia. Seperti itu. Hablum minallah dan hablum minannas. Mungkin istilah ini sudah sering kita dengar nih, Ustaz. Ya, Tinggal bagaimana kita mempraktikannya nih dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita hubungannya dengan Allah dan bagaimana kita hubungannya dengan sesama gitu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan untuk sesi berikutnya yaitu tanya jawab dan diskusi. Maka seperti biasa Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau bisa juga untuk menyalakan kameranya dan menyalakan mikrofonnya untuk menyampaikan secara langsung. Boleh. Kami beri waktu ya untuk sesi pertanyaan ini dan diskusi. Silakan. Baik, mungkin untuk pertanyaan dari saya ini Ustaz. Mungkin juga pertanyaan mewakili dari peserta juga barangkali gitu ya. Untuk pertanyaannya mohon izin. Di sini kan kita sudah belajar konsep tentang hablum minallah dan hablum minannas. Kira-kira ada nggak sih Ustadz untuk amalan gitu yang amalan tersebut masuk ke hablum minallah yaitu hubungan kita dengan Allah dan juga di sisi lain itu masuk ke hablum minannas gitu Ustadz. Jadi dua-duanya masuk gitu terhubung.
Nah, ada nggak Ustadz? Kalau misalkan ada, mohon dijelaskan gitu. Supaya kan kita selain kita mempererat hubungan dengan Allah, kita juga mempererat hubungan dengan sesama seperti itu, Ustadz. Baik, terima kasih. Ya, eh, di dalam surah Ali Imran ayat 112, yang mana semoga ada yang sudah hafal atau sudah pernah mendengar dari ayat tersebut, di mana ayat sebelumnya kalau kita baca dan kita eh, tulis secara dalam, kita disebut sebagai khairu ummah, umat terbaik. Ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. Nah, di sini nih. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. Ya, itu Quran surah Ali Imran ayat 110 sampai 112. Di sini kalau kita tadabburi secara ringkas bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua itu khairu ummah. Umatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam itu khairu ummah, umat yang terbaik, ya. Bagaimana caranya jadi umat yang terbaik? Bagaimana caranya kita menjadi saksi umat terdahulu dan saksi umat yang berada pada akhir zaman? Nah, maka yang paling bagus untuk kita bisa berhablum minallah dan hablum minan nas, kita menjadi ummatan wasata. Umat yang tengah-tengah, ya. Artinya jangan ada kita memiliki kecenderungan yang amat sangat kepada satu pemikiran tertentu, yang mana pemikiran tersebut, ya artinya ya pemikiran itu cara berpikir, kemudian cara beramal, kemudian cara beribadah yang eh, mendorong seseorang kepada sesuatu yang berlebihan, atau cara beramal atau beribadah suatu kelompok yang mendorong kelompok tersebut kepada kurangnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini diperintahkan untuk menjadi saksi, kita umat Muhammad, ya. Umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ini diutus untuk menjadi saksi, ya. Ummat wasata, ya. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Agar menjadi saksi bagi seluruh manusia. Nah, ketika kita menjadi umatan wasato ini, diajak untuk berubah itu mau, diajak untuk benar itu mau. Walaupun ya kita sebagai manusia pastilah ada masa di mana kita terpuruk karena ulah kita sendiri.
Ya. Maka jangan sampai kita merasa kalau kelompok yang paling tinggi. Sehingga untuk muhasabah diri itu nggak mau. "Ah, saya bener kok." Atau umat yang rendah, merendah sekali. Disuruh sholat. Aduh, saya belum pantas untuk sholat. Nanti aja. Nah itu ya. Pernah nggak ketemu dengan orang-orang seperti ini? Ya. Maka kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini jangan diabaikan, jangan ajak. Gimana caranya bisa ngajak? Kita harus menjadi umat yang tengah-tengah agar kita tidak menjudge orang yang terlalu tinggi sehingga tidak mau muhasabah. Ya. Ayo kita sama-sama muhasabah. Barangkali ketinggian posisi Anda ini adalah kerendahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dan kita ngajak yang rendah, barangkali kerendahan posisi Anda adalah ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah ummatan wasato. Itu yang apa satu amalan bisa menjadikan hablum minallah wa hablum minan nas seperti itu. Nah, di situ konsep dari la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang kecuali ya dia mampu untuk melaksanakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Untuk pertanyaan mungkin kita cukupkan Ustadz karena mungkin dari Bapak Ibu peserta juga insya Allah semoga bisa dipahami ya untuk materinya. Bismillah insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Mujahid yang telah menjelaskan materinya yang luar biasa. Semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabb. Semoga ilmunya dapat menjadi barokah untuk kita semua. Amin ya rabbal Ya alamin. Rabb. Baik, sebagai penutup mungkin ya sebelum kita tutup, barangkali ada yang ingin disampaikan dari pemateri kita, guru kita Ustadz Mujahid, dipersilahkan. Dan barangkali bisa memberikan sedikit doa gitu Ustadz sebelum tutup. Boleh. Para saudara-saudariku yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperbanyak amaliyah kita, terutama pertaubatan kita, muhasabah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, utamanya di bulan Rajab ini, ya. Sehingga kita melewati bulan Rajab ini dengan penuh makna, dengan amalan-amalan soleh yang sudah kita persiapkan, yang nantinya kembalinya amal soleh itu tidak lain tidak bukan adalah untuk kita semua, untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk kita menghadirkan seluruh amalan-amalan kita, nikmat-nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, karena hal itu yang ditanya oleh Allah pertama kali, yaitu nikmat. Walaupun kita sudah memahami bahwasanya apa yang akan ditanya oleh Allah eh, pertama kali kepada kita adalah sholat. Maka kita tidak akan pernah bisa melaksanakan sholat kalau Allah tidak memberikan rahmat atau nikmatnya, ya utamanya kita sehat dan bisa melaksanakan amal ibadah. Dan tentunya di dalam muhasabah ini kita meningkatkan koneksi kita kepada Allah dengan tadi memperbanyak zikir, kemudian bertaubat kepada Allah, ya, dan mengintrospeksi diri kita dan tidak kita merasa rendah di sisi Allah, ya, dengan apa tidak naik untuk melaksanakan ibadah, tapi kita merendah di sisi Allah serendah-rendahnya dengan melaksanakan ibadah-ibadah itu. Dan juga bagaimana kita eh, mengunci hablum minan nas dengan apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dalam hadisnya, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu dimanapun kamu berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha,
dan iringilah segala keburukanmu dengan kebaikan-kebaikan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan muamalah atau tata cara bergaul yang baik. Dan ini semua menjadi tugas kita sesama umat Islam, tentunya juga sesama umat manusia sebagai ukhuwah basyariyah. Wallahu a'lam bishawab. Dan sama-sama kita tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا شاكرين حمدا ناعما حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلسا مباركا مؤيدا منشورا هاديا مهديا نافعا للأمم أجمعين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Baik, alhamdulillah ya, kita sudah melaksanakan kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada Ustadz Mujahid. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman peserta Rumah Hijrah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa di kajian Rumah Hijrah berikutnya. Saya Muhammad Adib, pamit undur diri. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum jami'an. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.